Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya bacain dulu. Ini berkaitan dengan akta cerai elektronik. Mas, email saya tidak terdaftar dalam register. Maksudnya gimana? Untuk mengambil atau mendownload akta cerai elektronik atau salinan putusan secara elektronik, itu memang akan ada kendala khususnya bagi tergugat ya, atau termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan. Ketika si penggugat mengajukan gugatan cerai, kemudian tergugatnya nggak pernah hadir ke persidangan, maka biasanya untuk mengambil salinan putusan secara elektronik, untuk mengambil akta cerai secara elektronik bagi tergugat, itu harus datang terlebih dahulu ke kantor pengadilan agama untuk konfirmasi dan juga registrasi akun IAC. Harus daftarin email dulu, harus daftarin WA dulu. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita sebagai tergugat nggak pernah hadir ke persidangan, kemudian ketika perkaranya sudah putus dan informasi dari penggugat aktanya udah selesai, udah bisa di-download, kemudian kita daftar nih di akun IAC Mahkamah Agung, tapi nggak pernah kita hadir ke persidangan dan kita nggak datang langsung ke pengadilan untuk daftar akun IAC, maka itu biasanya tidak akan berhasil proses pendownloadan ataupun juga mungkin ya proses pendaftarannya juga tidak akan berhasil. Jadi harus datang langsung ke pengadilan agama yang dituju. Nah, ataupun ada kendala-kendala lainnya ya sebaiknya datang langsung aja ke pengadilan agama, nanti juga di sana akan dibantu untuk diselesaikan. Cuman kalau saya pribadi karena sebagai kuasa hukum, kami dari awal sudah terdaftar baik email maupun juga nomor WhatsApp, maka kami tidak pernah menemukan kendala. Tapi bagi masyarakat awam ini hal yang wajar, pasti akan menemukan kendala. Kami saja sebetulnya awal-awal merasa kesulitan, mumet gitu ya. Tapi lama-kelamaan ya mau tidak mau saya atau kami harus beradaptasi dengan aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Tapi bagi masyarakat umum tentu hal yang wajar. Oleh karena itu kalau ada kesulitan yang pelik, nggak ngerti, nggak paham aja, langsung aja datang ke pengadilan agama, nanti akan dibantu di sana. Karena itu sudah tugas dari petugas pengadilan agama untuk memberikan informasi, memberikan edukasi dan membantu layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Saya bacain dulu ya. Bang, saya mau tanya, apakah istri ketahuan selingkuh, garis miring berzina, garis miring bahkan sempat mengusir saya? Lalu saya menghentikan memberi nafkah karena istri ketahuan. Apakah suami wajib mengganti nafkah? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Dan selama terjadi konflik, saya tetap memberi nafkah pada anak saja. Kami Kristen sedang dalam proses cerai, Bang. Turut prihatin ya dengan peristiwa, dengan masalah yang dihadapi oleh sahabat kita yang bertanya, yang mungkin dikhianati oleh istrinya diduga melakukan perselingkuhan, bahkan di sini disebutkan sudah melakukan perzinahan, kemudian juga mengusir sahabat kita ini, kawan kita ini ya, diusir oleh si istrinya yang selingkuh dan berzina tersebut. Kemudian kawan kita ini masih tetap melanjutkan memberikan nafkah kepada si anak, akan tetapi tidak lagi memberikan nafkah kepada si istrinya tersebut. Nah, pandangan saya, kalau menurut saya, sepengetahuan saya, meskipun untuk yang beragama selain Islam, saya rasa kalau misalkan si istrinya ini melakukan tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum, melanggar norma agama, saya rasa sangat beralasan hukum bagi si suami untuk tidak menafkahinya lagi. Apalagi sahabat kita ini tadi diusir ya. Udah masih istrinya ini berselingkuh, kemudian dia berzina, tetapi ngusir juga nih sama si lakinya, sama suaminya, sama kawan kita ini. Maka menurut saya, kawan kita tadi yang diselingkuhi oleh istrinya, kemudian diusir juga oleh istrinya, menurut saya beralasan hukum bagi si suami ini, kawan kita ini, untuk tidak memberikan nafkah kepada si istrinya tersebut. Adapun nafkah kepada anak, ya itu memang sudah menjadi tanggung jawab dari seorang ayah. Meskipun sudah bercerai, meskipun sudah berpisah dengan istrinya, tetap nafkah kepada anak harus diberikan. Karena itu amanat undang-undang, amanat undang-undang perlindungan anak, itu harus tetap diberikan nafkah meskipun sudah bercerai dengan istrinya.
Tetap si bapak ini, si ayah kandung, bertanggung jawab untuk tetap menafkahi anak tersebut sampai si anak dewasa atau sampai si anak mampu untuk hidup secara mandiri. Was di jalan Peso Channel, teman diskusi paling asik, santai tapi serius, itu baru Cia.